Oke guys, ketemu lagi bersama saya Berry Kontraktor NBSI. Lama nggak bikin video. Kali ini saya lagi membuat video pagar sementara untuk rumah yang titik-titik. Nah, titik-titiknya tunggu video selanjutnya ya teman-teman. Ini saya lagi bikin pagar untuk pagar sementara menggunakan kawat ayam untuk menghambat ayam supaya tidak bisa masuk, karena capek juga mengepel lantai yang belum dikerami ini, karena ayam kalau udah hujan berteduh di bawah meja ini meja saya gunakan untuk bikin jendela dan pintu aluminium ya teman-teman. Jadi kalau seandainya ada yang mau menempah atau bikin jendela, kusen, semua pernak-pernik yang berbaur aluminium lah, baik itu pintu, jendela, kusen, kitchen set, boleh hubungi NBSI Aluminium karena kita lagi baru buka ada 1 bulan. Jadi sekarang untuk sementara karena proyeknya dekat dari rumah, jadi saya taruh di rumah dulu. Nah, untuk ke depan kita mau bikin NBSI stainless steel, jadi kita berikan pekerjaan pembesian lah, baik itu rolling door, pagar, railing, tralis. Silakan hubungi NBSI Steel. Nah, ini saya lagi bikin pagar teman-teman. Jadi bikin kerangkanya dulu. Ini sisa kayu palet jati Belanda. Saya potong, saya belah jadi 3. Semalam di video sebelumnya pagarnya udah selesai. Sekarang saya lagi bikin pintunya, jadi supaya bisa keluar masuk, nanti motor bisa taruh di dalam. Jadi saya bikin pintunya menggunakan kawat ayam juga, dengan ukuran 110 cm kali 90. Kenapa 90? Karena kawat ayam itu tingginya kan 1 meter, jadi 50 untuk listnya, atau 5 cm untuk listnya atas, 5 cm untuk listnya bawah. Nah, ini saya kerjakan sendiri aja teman-teman, berhubung Sabtu agak sedikit longgar. Sebenarnya Sabtu bukannya longgar sih, karena saya hari Sabtu itu ada meeting di salah satu project yang lagi saya kerjakan di daerah Nongsa gitu. Nah, jadi sebelum berangkat kerja saya pasang atau bikin bikin pintu pagar gitu. Nah, jadi saya ukur dulu. Kebetulan ini circle saya beli untuk bikin backcasting ini, jadi memudahkan tukang membuat backcasting. Ini karena kan proyeknya belum mulai, jadi saya pakai dulu gitu loh. Nah, udah selesai bikin motong kayu untuk rangka-rangkanya, jadi tinggal di sekrup ya. Saya bikin buat sekrup supaya agak sedikit lebih kuat. Cuman untuk pagarnya sendiri kurang kuat, dikarenakan saya memasukkan tiangnya itu ke beton. Dibilang beton dia bukan, dibilang aduan ya sejenis aduan lah, jadi pakunya kurang kuat. Jadi sebagai alternatifnya saya pasak menggunakan sisa inner dari aluminium, saya tancapkan ke tanah, lalu saya sekrup ke kayu yang saya buat itu, jadi agak sedikit lebih kuat ya. Nah, ini saya udah mulai bikin rangka dari kayu supaya memudahkan atau lebih kuat sih sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya saya sudah lama tidak bikin video. Jadi video ini saya buat dikarenakan dari kontrakan lama saya sudah pindah ke rumah yang baru saya tempatin sekarang. Nah, nanti saya akan upload videonya, ada beberapa video
sambungan dari video-video sebelumnya. Ada video saya yang ada sedikit banyak penontonnya, bagaimana membangun pondasi di tanah yang rawa atau di tanah yang lembek. Itu nanti saya akan upload lagi kelanjutan dari video tersebut, bagaimana kondisi rumah itu tersebut. Nah, nanti juga saya spill posisi rumah saya sekarang, nanti juga akan saya spill. Terus bagaimana saya bisa membangun rumah ini dan kiat-kiat, dan bagaimana mungkin menjadi, ya boleh dicontoh, boleh sebagai inspirasi atau sebagai pembanding, boleh juga. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau belajar kontraktor silahkan DM saya, karena saya lagi sebenarnya membuka kelas untuk belajar bagaimana menjadi kontraktor. Jadi nanti itu di DM aja. Kalau seandainya kuota dari yang mau belajarnya mencukupi, nanti saya buka kelas online. Nah, sementara ini bagi teman-teman yang mau renovasi rumah, baik itu bangun baru, renovasi, cor jalan, bangun rumah subsidi, atau sharing profit hanya untuk menjadikan memarketingkan proyek saya, juga boleh. Silakan DM saya atau chat saya atau tinggalkan pesan. Ini sebenarnya bisa teman-teman cek WA saya. Sebelah kiri ini kan ada logo NBSI, sebelah kanan ada Berry _NBSI, itu Instagram saya. Berry MJ itu ada Facebook saya. Jadi nanti itu dicek aja. Di sana juga ada nomor WA saya, jadi silakan DM hubungi bagi teman-teman yang ingin renovasi atau ingin sharing profit juga boleh. Nah, ini udah saya rakit rangka ya, tinggal pemasangan aja lagi. Jadi habis waktu 1 jam saya hanya untuk bikin pintunya itu aja ya, karena kan harus ukur, potong kawat, belah kayu. Nah, itu 45 menit lah. Jadi video ini saya percepat menjadi 12 menit 44 detik dari yang tadinya 55 menit gitulah. Nah, jadi ya boleh dikatakan waktu yang normal lah bagi sebagian tukang untuk bikin ya yang beginian gitu. Saya rasa untuk kecepatan kerja ya sama lah, karena saya juga dulu pernah menjadi tukang, jadi tahu lah gimana cara-cara dan kiat-kiatnya itu. Dan nanti saya akan bikin video masang lubang kunci, karena ada satu lubang kunci kamar mandi saya belum terpasang, cuman baut untuk pengikat kuncinya itu nggak ada, karena saya nanti saya akan bikinkan sebuah video sisa-sisa proyek bagian mana aja yang saya pasang untuk pembangunan rumah ini. Jadi bangun rumah dari sisa proyek gitu. Nanti saya akan upload videonya. Jadi teman-teman, bagi yang mau belajar, yang mau memaksimalkan situasi atau kondisi di proyek itu sebenarnya seperti apa, nanti bisa cek di YouTube saya ini gitu lah. Karena saya bikin video, bikin tutorial, bikin cara-caranya ini, itu semua berdasarkan pengalaman yang pernah saya jalani, berdasarkan ilmu-ilmu yang pernah saya dapat di bangku kuliah, teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kalau seandainya kita mencoba daripada tidak sama sekali gitu loh. Sebab yang namanya rezeki itu kita hanya bisa berusaha, hanya yang di atas yang menentukan. Nah, jadi tak ada salahnya kita mencoba gitu. Nah, ini udah saya mulai pasang. Nah, kurang lebih kayak inilah bentuknya, teman-teman. Nah, itu saya lagi nyetel engselnya, karena posisi tiang sama tiang kayunya ini ndak sejajar, dikarenakan saya masang pagarnya ini di luar, sedangkan pagar beton ini posisinya di dalam gitu loh. Jadi dia nggak sejajar, makanya agak sedikit susah
membuatnya gitu. Nah, tiang sebagai pengunci dari engsel atau dari tiang pintu itu tuh selalu turun. Nah, jadi saya ganjal lah menggunakan sisa potongan aluminium supaya bisa terpasang rapi gitu. Nah, ini hasilnya teman-teman, agak sedikit gimana gitu kan. Nah, sampai di sini dulu lah video tak seberapa ini teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share. Ini karena kan nanti saya akan update lagi, saya akan aktif lagi di dunia Facebook kan ini. Jadi mungkin teman-teman ada yang menjadi konten kreator, boleh jadi konten kreator saya. Nanti kita bagi hasil aja dari hasil YouTube ini. Nah, kalau seandainya basic teman-teman itu ada dari teknik sipil yang ada pengalaman yang mau join, silahkan DM saya ya, mungkin bisa saya bantu, baik itu dari mandor, tukang. Bagi yang minat bergabung silahkan. Dikarenakan untuk sementara ini saya juga lagi membutuhkan mandor, tukang, sama helper, tapi ya yang jujur lah, jujur dan tidak pembohong, karena nanti juga akan saya update video penipuan dari mandor, tukang, dan pekerja lainnya gitu lah. Jadi nanti saya akan update lagi. Nah, sampai di sini dulu video saya kali ini teman-teman. Lain dan waktu dan kesempatan akan kita lanjut lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai di sini dulu karena saya juga mau tidur lagi nih teman-teman. Bye bye, see you next video.